Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2645 sampai bab 2648. Semua orang di proyek Pulau Keselamatan menjadi gempar. Yan Longwei segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan proyek Pulau Keselamatan. Terutama material dan material yang kita buka perbendaharaannya untuk ditukar dengan sumber daya berharga. Kita harus menemukannya pembeli untuk menjualnya. Keluar, cobalah segala cara untuk mengurangi kerugian. Sebagai karena faktanya belum digunakan sumber daya material ini harus dijual untuk mengurangi kerugian kita. Oke, kalau begitu beri perintah, proyek Pulau Keselamatan dihentikan. Semua tenaga kerja ditarik, semua mesin dan sumber daya lainnya dikirim kembali. Kata Lu Xiong, baiklah, hentikan proyek Pulau Aman, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Kata Xiao Liejun, sebagai pemimpin Gridsia, Anda dan Raja Yizi harus lebih sensitif dan berpikir jangka panjang. Memang benar hal yang bagus, tapi Anda harus menghormati fakta. Bencana ini kita bisa menyelesaikannya, menemukan sumbernya, dan menangani sumbernya, sehingga tidak akan terjadi apa-apa lagi. Pulau Keselamatan setengah jadi, sayang sekali. Riku Xiong memaksakan senyum, tentu saja aku senang Daxia baik-baik saja. Tapi aku merasa ada yang tidak beres, sesuatu akan terjadi. Semua orang berkata, Lao Lu, kamu seharusnya bahagia sekarang. Krisis di Daxia sudah berakhir, kita masih bisa mengurangi kerugian. Untunglah, ini dia, mengapa membangunnya setelah mengalami kerugian sebesar itu. Pulau Aman ini tidak diperlukan, prediksi Ye Junlin salah. Bagaimanapun, dia gagal dalam taruhannya dengan semua orang. Menghadapi hasil investigasi ini, Lu Xiong harus menghentikan proyek Pulau Keselamatan. Rikuo Xiong duduk dengan wajah pucat, sementara yang lain tersenyum. Di pangkalan Yan Longwei, kedua, kami menunggu Tuan Ye keluarlah dari gunung. Saya harap tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama periode ini. Untuk rencana saat ini, kami hanya bisa memantau tren di mana-mana. Jika ada perubahan, kami akan bersiap terlebih dahulu. Tian Sensui dan yang lainnya juga bingung. Apa yang harus kita lakukan, menghadapi bukti yang tak terbantahkan? Mereka tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Ye Junlin atau orang lain. Mereka sangat mementingkan hasil survei ini. Namun setelah hasil investigasi ini keluar, Xiao Liejun dan yang lainnya malah tidak menyapa. Mereka hanya memberi perintah. Seperti sebelumnya, Xiao Liejun dan yang lainnya akan mendengarkan pendapat dan mendiskusikannya. Tidak ada cara untuk mencegah hal ini, namun mereka bukanlah pengambil keputusan. Sekarang Daxia tiba-tiba menarik garis pertahanan yang kuat. Itu sama saja dengan membuka negara secara luas dan membiarkan raksasa masuk. Artinya ada ancaman nyata. Ye Junlin mengatakannya dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Lagi pula, Ye Junlin mengatakan bahwa benda ini sangat kuat, dan dia mengkhawatirkan masalah ini. Penarikannya terlalu cepat, sungguh bahaya besar yang tersembunyi. Bahaya tersembunyi, namun setelah Ming Xie Shen dan Tian Che Sen Sui mengetahuinya, mereka tidak senang sama sekali. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang bercanda menyebutnya kecepatan Daxia. Tidak ada yang tersisa. Dalam beberapa jam, seluruh garis pertahanan pantai mundur. Mundurnya terlalu cepat, tidak perlu terus hidup dalam kepanikan. Masyarakat pun mulai bersorak, artinya Daxia memang menang. Di garis pantai yang panjang, pemandangan retret kolektif masih sangat spektakuler. Mereka pergi menyanyikan lagu, sekarang setelah hasilnya keluar, semua orang merasa nyaman. Semuanya bernyanyi bangun, mundur, mundur. Oke. Hebat, kita menang, pertempuran tidak menunggu lama, tetapi perintah untuk mundur datang. Mereka gelisah dan menunggu datangnya perang. Para prajurit di garis pertahanan tidak tidur selama berhari-hari. Segera, pesanan datang ke depan satu demi satu. Kirim Rikuo segera, pemberitahuan segera, segera hentikan pembangunan Pulau Keselamatan, cobalah untuk mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Saat mereka menerima kabar tersebut, mereka segera mengeluarkan perintah tersebut. Ini adalah rencana tercepat dan paling dicari oleh Xiao Liejun dan yang lainnya perintah. Mereka sudah pergi,
kita hanya bisa berjuang keras. Sekarang dengarkan perintah saya, cepat lanjutkan. Dalam waktu yang ditentukan, kita bisa membangun sejauh ini. Tekanan kami meningkat, puluhan kali lebih besar. Semua orang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua tenaga kerja dan sumber daya material yang seharusnya ditarik telah ditarik. Tidak meninggalkan apapun, ekspresi Ming Siesen dan yang lainnya berubah drastis. Rikuo tanpa daya memimpin semua orang dan sejumlah besar sumber daya dan material tersisa. Jika bukan karena fakta bahwa setengah dari pulau keselamatan dibangun, itu pasti sudah berbentuk. Hilang, mungkin akan hancur, jadi ekstrak substansinya dan bawa pergi. Untuk mengurangi kerugian, semua bahan yang tersisa, meskipun telah diolah menjadi produk setengah jadi, harus kapan diangkut kembali ke Daxia. Syaratnya adalah mengurangi kerugian dengan segala cara. Bahkan panci dan wajan pun harus dibawa kembali. Lu Xiong tampak malu. Wajah, ini mengerikan, Anda terlambat. Baiklah, Ketua Lu, tolong beri kami bahan dan sumber daya yang tidak terpakai, dan kami akan melanjutkan. Inilah yang terjadi. Tapi tidak ada jalan lain, Ming Siesen dan yang lainnya juga tidak berdaya. Hei, baiklah kalau begitu, mari kita buat sisanya sendiri. Sekarang meskipun orang-orang dari organisasi Alkitab membuat alasan, itu tidak ada gunanya. Dia masih percaya ketika mendengar Ye Junlin pergi mundur. Dia sendiri tidak berdaya, dalam posisinya, tidak ada ruang baginya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati, dan dia hanya bisa mengandalkan bukti nyata. Rikuo datang ke lapangan tanpa daya dan menyatakan permintaan maafnya kepada semua orang. Sebuah suara terdengar, maaf, saya tidak bisa bertarung berdampingan memihakmu. Sudah, hei, tidak mungkin, dalam situasi ini kita hanya bisa mundur. Dia segera menghentikan orang itu, Ming Siesen dan yang lainnya benar-benar sedang terburu-buru. Hentikan kami semua, tidak ada yang boleh pergi, mereka semua pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi apakah semua orang di Daxia akan mendengarkannya? Sekarang mereka tiba-tiba mundur, hal itu tidak mungkin. Tidak akan ada masalah. Pasti benar, inilah yang Ye Junlin katakan. Apakah mereka tidak tahu? Yang lain tidak tahu. Setelah Ming Siesen dan yang lainnya mengetahuinya, mereka segera datang untuk menghentikan mereka. Benar, kita tidak perlu terus bekerja keras di sini. Anda benar mendengarkan kami, setelah Pulau Keselamatan dibangun, Pulau Keselamatan akan dibangun. Pasti akan berguna, Anda tidak boleh pergi, Pulau Keselamatan harus dibangun. Beritahu mereka tentang hal ini, mereka segera menghubungi atasannya, Ming Siesen, Feng Siesen dan lainnya. Tinggalkan mereka, semua pasukan lari, membangun atau tidak. Mereka tercengang, namun masih ada beberapa yang dibangun secara diam-diam oleh organisasi Alkitab. Orang-orang Rikuo telah mundur, mungkin kamu. Kamu kelihatannya sangat kuat, tapi kekuatanmu sudah lama dikalahkan. Kamu benar dalam memprediksi raja berdampingan, tapi taruhanmu salah. Makhluk raksasa ini tidak sekuat yang kamu kira. Saya masih ingat kata-kata terakhir Ye Junlin tentang mengubur keluh kesahnya. Jadi sekarang ketika mereka mendengar perintah untuk menghentikan rencana tersebut, semua orang akan melompat kegirangan. Tapi biarkan mereka terus melakukan ini dan itu. Ada orang yang hilang. Poin penting yang mereka semua tahu adalah Ye Junlin melarikan diri di saat-saat terakhir. Semua orang marah, semuanya sia-sia, pada akhirnya tidak ada gunanya. Alhasil, biayanya jadi mahal. Kirim mereka ke sini untuk membangun pulau yang aman siang dan malam. Hanya karena perkataan Ye Junlin, Daxia mengerahkan pasukan dan memobilisasi orang seperti ini. Sejak lama, hampir semua orang merasa bahwa membangun benda ini tidak ada gunanya. Mereka sudah lama ingin mundur. Setelah menerima perintah untuk mundur, petugas konstruksi dengan panik melampiaskan ketidakpuasan mereka. Aku sudah bilang sebelumnya apa gunanya membangun benda ini. Tidak ada gunanya sama sekali. Bagus, proyek ini akhirnya dihentikan. Kita bisa kembali. Ini terlalu penting untuk rencana kami. Itu sudah cukup untuk mengusir Daxia penjaga. Kecepatan Blitzkrieg membuat Daxia tidak punya waktu untuk melawan. Saat para dewa di tanah terlarang nomor 76 mengambil tindakan lagi, Daxia tidak akan punya cara untuk bertahan. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Proyek Pulau Keselamatan juga telah dihentikan, hanya saja Daxia menarik semuanya. 2 hari kemudian, bencana nyata akan segera datang. Daxia berada dalam situasi yang menyedihkan. Tampaknya semuanya ada di pihak laboratorium Dewa. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat. Kita semua menantikan 2 hari kemudian. Semua yang hadir tertawa. Pak X terlalu percaya diri dalam hal ini. Setelah rencana kita diluncurkan, jika demikian, Leviathanku bisa mencapai garis pantai Daxia paling lambat dalam waktu 1 jam, dan paling cepat setengah jam sudah cukup. Khususnya di sekitar Daxia, ada 17 pembangkit listrik energi di Star Kingdom, negara-negara Pulau Timur dan kerajaan War Eagle di dekatnya. Kami memiliki jumlah Leviathan, kejahatan yang paling banyak monster di dalam Alkitab. Nama kode untuk Big Mac di laboratorium para dewa, disembunyikan di sini. Ini ditujukan ke Daxia. Haha, saya juga ingin berterima kasih kepada kerajaan elang perang. Tangan mereka terulur terlalu jauh, pembangkit listrik tenaga listrik saja ada di seluruh dunia, di mana saja. Ini sangat kondusif bagi rencana kami, momen dominasi yang selalu mereka bayangkan akhirnya tiba. Mereka akan muncul di dunia ini dan memulai jalan mereka menuju hegemoni. 2 hari kemudian, akhirnya tiba juga, mereka bersembunyi di kegelapan dan sudah lama ingin muncul dalam terang. Semua orang saling memandang dengan harapan di wajah mereka. Pak X sudah merencanakan waktu penyerangan. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan bingung. Kami akan bingung dan sedikit santai. Itu waktu terbaik bagi kita untuk menyerang. Ini baru 1,5 bulan, dia tersenyum dan berkata, saya akan memberi mereka 2 hari lagi untuk mengamati. Tuan X adalah orang yang selalu berhati-hati. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan berhati-hati. Berjuang untuk memenangkan Daxia dengan kepastian terbesar. Laboratorium Dewata juga ingin meminimalkan kerugian di segala aspek. Semua orang melihat betapa kuatnya pengawal Yanlong dan Istana Tians dalam pertempuran. Jika ada yang melihat, mereka akan segera dilaporkan ke Yanlong Guard dan Tians Mansion. Namun mungkin ada kendala dalam perjalanannya, meski berdampak kecil pada hasil akhir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan X, semua orang mengangguk. Mereka akan tetap menatap, apalagi saat ini, gerbang Daxia baru saja terbuka lebar. Inilah saatnya mereka menatap, menurut pemikiran umum, kami secara alami akan menyerang saat ini. Jangan khawatir, meskipun Daxia sekarang terbuka lebar, ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk menyerang. Tapi, konon beberapa orang masih merasa bahayanya belum hilang. Tersingkir, tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Saya ingin segera mengambil tindakan. Semua orang tidak sabar menunggu. Tuan X, haruskah kita bertindak sekarang? Ini adalah hal yang paling menakutkan. Begitu perang dimulai lagi, mereka tidak akan bisa bereaksi. Saat ini, pertahanannya lebih longgar dari sebelumnya. Banyak orang bahkan pergi berlibur atau merayakannya. Dan baru saja merasakan kemenangan dalam perang. Semua orang menjadi sangat santai. Sekarang negara Daxia terbuka lebar, tidak ada pertahanan sama sekali. Situasi yang mereka harapkan telah tiba. Semua orang tertawa. Harus saya sampaikan itu Pak informasi. Mereka mengira semuanya sudah benar-benar berakhir, tapi faktanya ada di depan mata mereka. Pasti selesai kalau tidak berakhir. Hahaha. Daxia telah menarik garis pertahanannya, semuanya telah ditarik, Feng Shisen dan yang lainnya sudah siap. Begitu ada bahaya, kita harus naik dengan seluruh kekuatan kita. Namun, awalnya hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah hadapi ya. Tuannya tidak akan naik. Ini adalah pilihan terakhir, jika Anda membunuhnya, itu akan lebih merepotkan dan Anda mungkin ketahuan. Dengan cara ini, semua makhluk raksasa seperti Leviathan dapat diangkut keluar. Jika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, dia dapat secara diam-diam mengaktifkan pembangkit listrik energi dengan otoritasnya. Agen Black Hawk masih terkenal sampai sekarang. Ini tentu saja merupakan pilihan terakhir. Jika perlu, kamu bisa langsung membunuhnya. Namun, dia memerintahkan bawahannya untuk memperkuat penjagaan dan bertekad untuk tidak membiarkan agen Black Hawk menyebarkan berita apapun. Pak X tersenyum dan pergi, buru-buru menjelaskan. Agen Black Hawk itu tertegun. Hah, saya tidak.
Dia pikir si hitam agen Hawk tampak berpikir dan ingin menyampaikan berita itu kepada SHIELD Tuan Oke. Tuan Black Hawk, apakah Anda takut kita akan menghadapi kerajaan elang perang? Tidak mungkin, kita harus memusatkan upaya kita untuk menghadapi Daxia. Para Leviathan yang tersembunyi di pembangkit listrik energi harus dikerahkan secepat mungkin. Berkumpul bersama dan serang Daxia, di mana Anda punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Apakah ada cara lain untuk memberitahu Dewa Jahat? Otak agen Black Hawk bekerja cepat, mencoba menyebarkan berita. Sungguh sulit sekarang, sulit. Saya tidak pernah menyangka bahwa laboratorium Dewa akan menjadikannya tahanan rumah. Tapi dia tidak bisa keluar sekarang. Saya memberitahu dia sesuatu. Biarkan dia menghubungi Dewa Jahat dari organisasi Alkitab jika dia ada urusan. Ye Junlin sebelum mundur, berita itu tidak bisa disebarkan sama sekali. Sekarang sudah berakhir, Ye Junlin hanya memperingatkan dan tidak mengatur tenaga apapun di sekitar mereka. Itu jebakan? Tidak, seharusnya sudah ditemukan sekarang. Bukankah Ye Junlin selalu menempatkan orang di sekitarnya? Benar, meskipun Ye Junlin tidak boleh mengetahuinya, tidak masalah jika orang lain mengetahuinya. Sekarang kita harus mencari cara untuk menyebarkan berita dan memberitahu Ye Junlin. Oleh karena itu, jika saatnya tiba, War Eagle Nation akan memetik manfaatnya. Kedua belah pihak akan menderita kerugian. Ini adalah situasi yang bagus. Ye Junlin sangat kuat. Jika dia mempersiapkan penempatannya terlebih dahulu, dia pasti akan menyebabkan kerusakan parah pada laboratorium Dewa. Saya ingin memberitahu Ye Junlin berita tersebut. Dia harus berjuang. Agen Black Hawk tidak ingin situasi ini terjadi. Namun di balik layar, kami adalah musuh. Di permukaan, negeri elang perang dan laboratorium Dewa adalah mitra. Ini tidak mungkin, ini setara dengan laboratorium lengkap para dewa. Bahkan tidak menimbulkan bahaya, tapi ini sebenarnya tidak membahayakan fondasi laboratorium Dewa sama sekali. Yang paling parah adalah semua Leviathan telah dimusnahkan. Dan menurut situasi ini, hampir tidak ada laboratorium Dewa yang rugi. Namun ancaman yang lebih besar, laboratorium Dewa, masih ada. Meski untuk negeri elang perang, musuhnya berkurang satu. Tapi sekarang, jelas Daxia akan marah pada penyalahgunaan laboratorium Dewa, bahkan menelannya dalam satu tegukan. Inilah yang paling menguntungkan kerajaan elang perang. Hasil yang diinginkan agen Black Hawk adalah situasi kalah-kalah bagi Daxia dan laboratorium Dewa. Ini agak tidak bagus. Dalam hal ini, Daxia tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada laboratorium Dewa. Namun kini situasi di Daxia kurang baik, menunjukkan situasi sepihak. Yang terbaik adalah kehilangan kedua belah pihak, akan lebih baik jika kedua belah pihak bertarung. Tapi apa hubungannya dengan dia? Poin kuncinya adalah Ye Junlin mengasingkan diri dan tidak tahu tentang rencana awal laboratorium Dewa. Laboratorium para dewa terlalu menakutkan, ini benar-benar akan dimulai. Tubuh agen Black Hawk sedikit gemetar. Tuan X membuat isyarat ledakan. Hanya dalam 2 hari, Anda akan melihat negara super kehancuran. Tuan Black Hawk ingin mengucapkan terima kasih. Rencana kami akhirnya akan dimulai. Tuan X datang khusus ke tempat agen Black Hawk menjadi tahanan rumah, khususnya pada saat ini. Agen Black Hawk yang dulu dalam tahanan rumah mencoba melarikan diri, tetapi Tuan X tidak memberinya kesempatan. Bersambung.